Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meti Nuraini, saya di sini sebagai konselor. Saya akan melakukan konseling individu dengan salah satu klien saya, sebut saja namanya Putri. Putri adalah seorang mahasiswi semester 7 jurusan teknik di salah satu universitas negeri di Jawa Barat. Akhir-akhir ini ia sering merasa kewalahan dengan tugas kuliah yang membuatnya begitu terbebani, terlebih dengan semester pendek yang semakin membuatnya pusing. Tidak seperti mahasiswa lainnya yang semestinya sudah fokus mencicil bahan untuk tugas akhir, namun ia masih disibukkan dengan nilai dari mata kuliah yang kurang mencukupi, bahkan beberapa ada yang tidak lulus. Sekarang ini ia merasa menyesali kebiasaan yang dulu. Kebiasaannya itu sering menunda-nunda pekerjaan adalah salah satu faktor penyebab dari permasalahannya sekarang. Faktor lainnya yaitu ia terlalu menghabiskan waktu untuk bersenang-senang atau hanya sekedar nongkrong dengan teman sepermainannya. Saat ini ia merasa bingung dan tidak memiliki semangat. Ia terus dirundung oleh penyesalan-penyesalan pada masa lalu, dan ia berpikir bahwa lebih baik tidak meneruskan lagi kuliahnya. Padahal ia memiliki harapan bahwa setelah lulus nanti ia akan bisa bekerja dan dapat membahagiakan orang tuanya. Namun apa daya, apa yang menimpanya saat ini membuat ambisinya itu menjadi hilang. Berdasarkan permasalahan tadi, maka saya selaku konselor di sini akan menggunakan pendekatan teori Gestalt dalam mengatasi permasalahan tersebut. Karena teori Gestalt berpandangan bahwa pembelajaran tidak hanya tentang rangsangan dan respon, namun juga pemahaman tentang suatu masalah yang dapat menarik suatu kesimpulan baru yang lebih berwawasan. Pendekatan Gestalt ini memiliki prinsip bahwa pembelajaran yang melalui wawasan atau pemahaman, reorganisasi dan pengalaman dan keberhasilan pembelajaran berdasarkan minat peserta didik. Maka dari itu, teori Gestalt dianggap efektif dalam proses pembelajaran. Adapun teknik yang digunakan yaitu latihan saya bertanggung jawab. Teknik ini dimaksudkan untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Dalam teknik ini, konselor meminta klien untuk membuat suatu pernyataan dan kemudian klien menambahkan dalam pernyataan itu dengan kalimat "dan saya bertanggung jawab atas hal itu". Misalnya, saya merasa jenuh dan saya akan bertanggung jawab atas hal itu. Atau saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang dan saya akan bertanggung jawab atas ketidaktahuan itu. Nah, menurut teori Gestalt ini, teknik tersebut akan membantu meningkatkan kesadaran klien akan perasaan-perasaan yang mungkin selama ini diingkarinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu dengan siapa? Nama saya Putri, Bu. Oh, Putri. Asalnya dari mana, Putri? Saya berasal dari Bandung, Bu. Dari Bandung ya. Putri, kalau boleh tahu, Putri mengikuti konseling ini atas dasar kemauan sendiri atau ada yang nyuruh Putri? Saya tahu dari teman saya, Bu, tapi saya mengikuti konseling ini atas kemauan diri saya, Bu. Baiklah, kalau atas kemauan sendiri. Nampaknya kamu sedang tidak baik hari ini. Apakah ada hal yang ingin diceritakan kepada ibu? Iya, Bu. Jadi begini, Bu. Saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Baiklah, silakan kamu ceritakan bagaimana permasalahannya. Mari kita nanti mencari solusinya sama-sama ya. Namun sebelum itu, ibu meminta kesepakatan waktunya untuk membahasnya supaya efisien dan teratur. Bagaimana menurut Putri? Oke, saya setuju, Bu. Saya rasa 30 menit itu cukup. Tapi saya harap Ibu bisa merahasiakan hal ini ya. Karena saya tidak ingin ada orang lain yang tahu gitu mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi. Baiklah, sebelumnya ibu akan memberitahukan bahwa dalam konseling ini terdapat asas kerahasiaan. Jadi insya Allah rahasia Putri akan terjamin. Sekarang, kalau boleh tahu apa permasalahan yang kamu hadapi? Jadi begini, Bu, saat ini saya sedang terbebani dengan tugas kuliah saya. Ditambah lagi, saya juga mengikuti kuliah semester pendek untuk memperbaiki nilai-nilai saya. Ya, terus? Ya, terus saya merasa pusing, Bu, gitu. Saya capek harus menjalani hal ini. Kalau boleh tahu berapa banyak mata kuliah yang nilainya harus kamu perbaiki? Ada 7 mata kuliah, Bu. Oh, 7 mata kuliah ya. Nah, bagaimana cara belajar kamu pada saat semester kemarin? Bisa ceritakan kepada ibu?
Oke Bu, sebelumnya saya akui gitu ya, memang saya senang sekali untuk menunda-nunda pekerjaan kuliah saya, entah itu tugas harian, ujian, maupun kunjungan-kunjungan ke lapangan. Nah, saya juga sering senang gitu Bu untuk membuang waktu dengan pergi bermain bersama teman-teman saya, hanya untuk nongkrong, makan, jalan-jalan di tempat-tempat yang sedang terkenal. Oke, jadi intensitas belajar kamu di semester lalu menurun itu karena kamu menunda-nunda pekerjaan kamu. Dan kamu juga sering membuang waktu dengan bermain bersama teman-teman kamu, begitu? Iya Bu. Oke, lalu pernahkah kamu berpikir bahwa karena sikap kamu yang seperti itu membuat kamu nilai-nilainya turun, bahkan mungkin bisa menyebabkan kamu tidak lulus dalam mata kuliah tersebut dan kamu harus mengikuti semester pendek? Iya Bu, saya rasa karena sikap saya yang suka menunda-nunda pekerjaan dan bermain itu mempengaruhi nilai-nilai saya Bu. Oke, saya paham apa yang kamu rasakan saat ini. Saya terus dihadapkan oleh perasaan penyesalan terhadap apa yang sudah saya lakukan dulu Bu. Perasaan bersalah itu terus menghantui saya Bu. Dan saya sudah terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya. Saya sudah menghabiskan banyak uang, tenaga, dan waktu saya. Saya benar-benar menyesal Bu. Saya sudah membuat kecewa orang tua saya Bu. Dan mungkin memang sebaiknya saya tidak melanjutkan pendidikan S1 saya Bu. Oke, Putri, sekarang ini kamu ada di semester 7. Tahun demi tahun pun sudah kamu lalui dari awal mulai kamu mengikuti seleksi masuk kampus dan sampai akhirnya kamu menjadi mahasiswi yang sebentar lagi memakai toga. Orang tua kamu pasti begitu mengharapkan buah hatinya bisa lulus dengan gelar sarjana. Setiap manusia jelas pernah mengalami keadaan sulit dalam hidupnya, seperti kamu saat ini. Tapi percayalah, bahwa di balik semua problem hidup pasti ada jalan keluar untuk menemukan apa itu artinya sebuah kebahagiaan. Nah, dari pembicaraan yang sudah kita lakukan tadi, ada baiknya kita simpulkan terlebih dahulu ya, supaya semakin jelas arah pembicaraannya kita kemana. Pertama, bahwasanya sekarang ini kamu sedang merasa ada pada posisi yang sulit dan kamu dihadapkan oleh perasaan masa lalu itu. Kedua, bahwa kamu merasa tidak sanggup menghadapi keadaan ini dan kamu memilih untuk mundur tidak meneruskan kuliah. Sementara kamu sendiri memiliki impian untuk membahagiakan kedua orang tua kamu. Saya bingung Bu, harus bagaimana? Baiklah, sekarang silahkan kamu mengutarakan semua perasaan kamu, hal-hal yang mengenai permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Tetapi, kamu juga harus menambahkan di belakangnya kalimat saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Ibu contohkan ya, misalnya saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kekalahan saya itu. Kamu bisa? Oke, bisa Bu. Saya mulai ya. Saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut. Saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai saya yang rendah. Saya merasa intensitas belajar saya rendah dan saya bertanggung jawab atas hal tersebut. Baiklah, apa hanya itu saja perasaan yang ingin kamu sampaikan? Ya Bu, hanya itu. Setelah kamu melakukan pengungkapan perasaan, mengutarakan perasaan yang tadi, dan ditambah dengan rasa tanggung jawab kamu, apakah ada perubahan perasaan atau pola pikir yang kamu rasakan saat ini? Tidak apa-apa, dibiarkan saja. Lalu bagaimana perasaan kamu saat ini? Ya Bu, saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri Bu. Kalau memang kesalahan tersebut berasal dari saya. Jadi kamu merasa sudah sadar akan perasaan-perasaan yang mungkin kamu ingkari selama ini? Ya Bu, saya sudah sadar akan perasaan-perasaan yang saya ingkari selama ini Bu. Jadi saya merasa bertanggung jawab atas segala hal yang telah saya buat. Oke, kamu sudah menyadarinya. Kalau boleh tahu, perasaan seperti apa yang kamu rasakan? Perasaan mengenai keadaan buruk ini adalah akibat dari kebiasaan saya gitu Bu. Saya sadar kalau saya sudah membuang-buang waktu saya untuk bermain-main dan saya menyadari
bahwa keluar dari bangku kuliah hanya akan memperburuk keadaan. Jadi sekarang kamu sudah mulai sadar setelah pengungkapan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab tadi. Benar seperti itu? Iya Bu, benar. Baiklah kalau seperti itu. Lalu bagaimana menurut kamu untuk solusi ke depannya agar nilai-nilai kamu mengalami peningkatan dan tidak merasa terbebani dengan semester pendekmu? Oh iya Bu, mungkin kedepannya saya akan mengintrospeksi diri terlebih dahulu atas permasalahan saya ini gitu. Dan saya sudah sadar gitu bahwa penurunan nilai-nilai saya dan keikutsertaan saya pada kuliah semester pendek disebabkan karena saya suka menunda-nunda pekerjaan dan senang membuang waktu dengan bermain bersama teman-teman. Mulai sekarang saya harus bisa membagi waktu gitu Bu, antara belajar dan bermain bersama teman gitu. Saya juga harus menghilangkan kebiasaan saya yang suka menunda-nunda pekerjaan. Bagus sekali, kamu harus menerapkannya pada diri kamu saat ini, supaya nantinya kamu bisa lebih fokus pada belajar di saat kamu kuliah. Dan fokuslah pada hal-hal yang ada pada saat sekarang ini. Tidak perlu berlarut-larut menyesali apa yang sudah terjadi. Jadikan itu sebagai pembelajaran dan jadikan harapanmu sebagai penyemangat kamu untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Iya Bu, saya akan bersungguh-sungguh untuk berusaha. Baiklah, semoga apa yang dicita-citakan oleh kamu bisa tercapai dan kamu bisa membahagiakan kedua orang tua kamu. Nah, setelah konseling ini kamu juga masih bisa berkonsultasi kepada ibu ya, karena ibu juga akan selalu memberikan waktu ibu untuk klien ibu yang ingin berkonsultasi. Mungkin hanya itu saja. Apa ada masalah lain yang ingin kamu ceritakan kepada ibu? Tidak Bu, mungkin itu saja. Oke, kalau gitu. Mungkin konseling ini ibu akhiri ya. Untuk kedepannya, jika ada permasalahan lain yang ingin kamu ceritakan kepada ibu, silahkan datang saja ke ruangan ibu atau bisa melalui media seperti ini ya. Iya Bu, saya sangat berterima kasih kepada Ibu sudah mau membantu saya. Sekarang saya sudah cukup lega gitu Bu dan semangat lagi. Sama-sama, syukurlah kalau memang begitu. Ya Bu, terima kasih Bu. Saya izin live duluan ya Bu. Assalamualaikum. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.